Film dibuka dengan memperlihatkan tiga sahabat kecil bernama Rebecca, Lily, dan juga Marina. Mereka dengan riang gembira berjalan menuju ke sebuah hutan. Namun di tengah perjalanan, Rebecca memukul kepala Lily sampai ia meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Rebecca mendekam di penjara, sementara Marina mendapatkan rehabilitasi di sebuah rumah sakit jiwa. Ia dianggap mengalami gangguan kejiwaan karena terus bercerita tentang buku dan rumah yang tak bisa dilihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. 15 tahun sejak peristiwa itu, psikiater yang bernama Dr. Ward mengembalikan Marina ke keluarganya mengingat ia telah mengalami perbaikan mental yang sangat menggembirakan. Hari itu juga, Alice, saudari perempuan Marina, menjemput dan membawanya pulang ke rumah, di mana di rumah tersebutlah mereka berdua tumbuh besar bersama-sama. Untuk pertama kalinya juga, Marina bertemu keponakannya yang bernama Bryce. Satu malam, Alice memperkenalkan pacar barunya yang bernama Will pada Marina. Ia adalah seorang montir sekaligus seorang penulis buku. Rupanya perbincangan tersebut membuat Marina merasa tak nyaman karena Will terus memancing pembicaraan ke arah insiden pembunuhan yang pernah ia lakukan 15 tahun yang lalu. Will bahkan mengetahui kalau Marina melakukan itu untuk sesajen teman khayalannya yang bernama Mercy Black. Tentu saja Marina melarangnya mengucapkan kata tersebut karena ia sudah melupakan itu semua, dan baginya kini Mercy Black tidaklah nyata. Hari berikutnya, saat Alice mau mengantar Bryce ke sekolah, anak itu bertanya siapa sebetulnya Mercy Black. Alice tentu saja tak mau menjawab dan menanyakan di mana ia mendengar nama tersebut. Namun Bryce tak mau mengatakannya. Bryce kemudian ke perpustakaan dan menanyakan hal yang sama pada penjaga perpustakaan yang bernama Mrs. Below. Karena ia tak bisa menjawab, Below pun mengajak Bryce mencari jawabannya di internet. Di sana Bryce melihat banyak sekali artikel mengenai Mercy Black. Below menjelaskan kalau Mercy Black adalah malaikat penjaga bagi anak-anak yang kesepian. Dikatakan juga Mercy Black bukan cuma khayalan semata, tapi juga sosok yang dapat menjadi nyata ketika ia mendapatkan persembahan berupa darah dan juga daging. Sementara itu, Marina yang sedang di rumah kedatangan tamu yang tak lain adalah Will. Kedatangannya ternyata untuk membujuk Marina agar mau bekerja sama dalam pembuatan buku mengenai Mercy Black. Ia yakin sekali buku tersebut akan laris manis di pasaran, mengingat banyak orang penasaran tentang siapa sebenarnya Mercy Black. Dan ia juga merasa Marina adalah narasumber yang sangat tepat, mengingat rumor tentang Mercy Black diperkenalkan pertama kali oleh Marina sendiri. Marina terus saja menolak, bahkan Will semakin nakal, hingga Marina terpaksa menyerangnya dengan mesin amplas kayu yang ia pegang. Di saat yang sama, Alice pun tiba di rumah. Will mengatakan kalau Marina sudah gila hingga tega menyerangnya, dan juga keberadaannya di sana dapat membahayakan nyawa Bryce. Mendengar hal itu, Alice pun marah, dan saat itu juga ia mengusir Will dari rumahnya. Di malam harinya, Alice mendengar sesuatu dari gudang di luar rumahnya. Ia pun memberanikan diri ke sana, namun ternyata ia tak melihat siapapun. Saat ia kembali, ia dikagetkan dengan penemuan bangkai Doggy kesayangannya di tempat sampah. Menduga itu adalah ulah dari Will. Saat itu juga Alice pergi menemui Will di apartemennya. Will did this. Sementara itu di rumah, Bryce menanyakan perihal Mercy Black pada Marina. Tentu saja ia mengatakan kalau Mercy Black hanya cerita hayalan dan ia tak ada di dunia nyata. Namun Bryce mengaku ia pernah melihat Mercy Black, dan lagi-lagi Marina mengatakan kalau Mercy Black tidaklah nyata. Bryce kemudian memperlihatkan beberapa artikel berkaitan dengan Mercy Black, di mana hal itu membuat Marina sangat kaget. Rupanya selama ini Marina tak mengetahui kalau ceritanya tentang Mercy Black telah menyebar kemana-mana. Sementara itu di tempat berbeda, Alice kaget sekali melihat apa yang ia temukan di kamar Will. Terpajang banyak foto pelaku kriminal dan juga artikel mengenai Mercy Black. Will menjelaskan saat ini ia sedang membuat sebuah buku yang dapat membuatnya kaya raya, di mana buku tersebut akan mengungkap misteri siapa Mercy Black sebenarnya.
Karena sampai saat ini Mercy Black sudah membuat banyak orang gila, ketakutan, dan bahkan ada yang sampai menenggelamkan bayinya sendiri. Alice pun tak mau mendengarnya. Ia mengatakan Mercy Black tidaklah nyata, dan itu hanya ada di kehidupan Marina. Setelah Alice pulang, Will kaget melihat bayangan Mercy Black ada di kaca lukisan. Tak lama kemudian musik di ruang depan tiba-tiba mati. Ia kemudian mengecek ke depan namun tak melihat siapapun. Ia lalu kembali dan melihat ruangannya sudah sangat berantakan. Merasa ada yang mempermainkannya, ia mengambil stik dan menyuruh si penyusup keluar. Namun secara tiba-tiba pintu kamarnya malah terkunci dengan sendirinya. Di saat yang sama ia mendengar sesuatu dari jendela kamar. Setelah dibuka, ia melihat boneka Mercy Black tergantung di luar jendela. Saat Will memaki-maki si penyusup, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang kemudian mencekik Will sampai tewas. Di saat bersamaan tengah malam itu, Bryce rupanya juga terbangun. Saat itulah ia mendengar sesuatu di bawah ranjangnya. Namun setelah menarik nafas dalam-dalam, suara itu pun hilang dengan sendirinya. Ia berniat tidur kembali, namun saat ia berbaring, sosok Mercy Black kembali muncul di saluran udara. Mendengar teriakan Bryce, Alice dan Marina berlari ke kamarnya. Di sana ia melihat Bryce sangat ketakutan, dan ia mengatakan kalau baru saja ia melihat penampakan Mercy Black. Awalnya Marina mengira Bryce hanya bermimpi buruk, namun setelah ia melihat tulisan promise di dinding, ia tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Saat itulah ia kembali teringat dengan peristiwa pembunuhan Lily sahabatnya, yang pernah mereka ambil satu jarinya dan juga darahnya demi memberikan tubuh baru bagi Mercy Black. Hari berikutnya Marina dan Alice terlihat berdebat. Alice meyakini kalau apa yang dialami Bryce hanya sebuah mimpi buruk yang lain. Namun bagi Marina rupanya cerita Bryce tentang Mercy Black membuatnya berpikir kalau Mercy Black benar-benar ada di kehidupan nyata. Marina kemudian pergi ke rumah sahabatnya yang tak lain adalah Rebecca. Di sana ia pun disambut oleh ibunya Rebecca yang bernama Mrs. Hill. Di sana Mrs. Hill menceritakan kalau setelah menjalani hukuman selama 10 tahun, Rebecca mengalami gangguan kejiwaan. Ia juga menderita kelumpuhan dan hanya bisa duduk di dekat jendela sepanjang hari. Marina lalu menghampirinya dan mengatakan kalau ia ingin mencari kebenaran tentang Mercy Black, karena ia masih penasaran apakah Mercy Black itu nyata atau tidak nyata. Namun tentu saja Rebecca tak merespon pertanyaan Marina. Merasa tak mendapatkan sebuah pencerahan, Marina melihat-lihat ke sekitar kamar, mencoba mencari petunjuk, dan tak sengaja di sebuah foto kenangan, sebuah peta tiba-tiba terjatuh. Saat mengamati peta tersebut, Rebecca tiba-tiba mendatanginya dan berniat membunuhnya saat itu juga. Beruntung ibu Rebecca segera datang hingga Marina berhasil menyelamatkan diri. Di tempat lain, Alice terlihat menghubungi Dr. Ward. Ia menceritakan kalau perilaku Marina kembali seperti dulu. Rupanya selain mencemaskan Marina, Alice juga mencemaskan tumbuh kembang putranya yang cukup sering mendengar cerita Mercy Black dari Marina. Di waktu yang sama, Alice mendengar teriakan anak-anak yang sedang bermain. Tanpa ia ketahui, Bryce melakukan sebuah permainan yang membahayakan nyawa temannya yang bernama Sam. Alice lalu ke gudang dan mencoba membuka pintu, namun hal itu malah membuat tambang semakin menjerat leher Sam. Karena Bryce dengan sengaja mengikat leher Sam dan mengaitkannya ke pintu masuk. Saat itu Bryce hanya menatap Sam tanpa ekspresi apapun. Namun lama-kelamaan setelah melihat Sam begitu kesakitan, Bryce kemudian berubah pikiran. Ia lalu memotong tali tambang hingga Alice pun akhirnya melihat apa yang Bryce lakukan pada temannya. Saat ditanya, Bryce hanya mengatakan kalau Mercy Black yang menyuruhnya. Di tempat berbeda, Marina mengikuti peta yang ia dapat dari Rebecca, di mana peta tersebut membawanya ke sebuah hutan yang seingatnya jalan tersebut pernah ia lalui. Setelah masuk ke dalam hutan, sampailah ia ke lokasi di mana rupanya tujuannya mengarah ke sebuah bunker tua. Marina lalu masuk dan di sanalah ia melihat banyak sekali hiasan di lorong, yang rupanya bunker tersebut adalah tempatnya bermain bersama Rebecca dan juga Lily. Meskipun lorong tersebut terlihat menyeramkan, namun Marina sepertinya mampu mengatasi ketakutannya. Di sebuah kotak besi, ia menemukan buku ajaib yang sering diceritakan Rebecca, yang ternyata hanya sebuah kamus bahasa Yunani bagi seorang pemula.
Ia juga melihat sebuah topeng boneka Mercy Black yang meskipun sedikit creepy, tapi sama sekali tak membuatnya takut sedikit pun, karena baginya itu hanya sebuah mainan anak-anak. Dan kini ia pun semakin percaya kalau Mercy Black hanya khayalan mereka saat mereka kecil dan tidak mungkin ada di dunia nyata. Di malam harinya, Alice mendapatkan telepon dari orang tua Sam. Mereka berencana melaporkan apa yang telah Bryce lakukan pada putra mereka. Di saat itu juga, Alice dikagetkan dengan lukisan Mercy Black yang dibuat oleh Bryce. Ia juga melihat tulisan Promise yang ada di dalam lukisan tersebut. Tak lama kemudian, ponselnya kembali berdering, yang ternyata datang dari petugas kepolisian setempat. Petugas mengatakan kalau Will ditemukan tewas di apartemennya tadi pagi. Mereka pun akan menjemput Alice untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Saat panggilan berlangsung, Alice mendengar suara bisikan dari kamar anaknya. Ia lalu pergi ke kamar Bryce dan melihat putranya tengah menatap lubang udara sambil berbicara tidak jelas. Alice kemudian menghampirinya dan menanyakan dengan siapa ia berbicara. Bryce pun mengatakan kalau Mercy Black ada di dalam rumahnya, dan ia baru saja meminta agar Mercy Black tak menyakiti keluarganya. Tentu saja Alice kaget dan mengatakan kalau Mercy Black itu tidak ada di dunia nyata. Itu hanya cerita orang zaman dulu. Alice kemudian beranjak dan berusaha membuktikan pada Bryce kalau tidak ada orang lain selain mereka di ruangan tersebut. Alice kemudian melihat Bryce sangat ketakutan dan tak lama kemudian kamarnya pun tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Di saat bersamaan, Alice juga melihat penampakan Mercy Black dari jendela yang membuatnya sampai terjatuh dari tangga. Beberapa saat kemudian, Marina tiba di rumah dan mendapati petugas medis membawa Alice yang mengalami cedera dan patah tulang. Saat ditanya, Alice hanya menjawab satu kata, yaitu Mercy. Sebelum tidur, Marina mencoba menanyai Bryce apa yang sebetulnya terjadi, namun Bryce tak mau menceritakannya. Marina lalu menunjukkan topeng Mercy Black dan mengatakan kalau itu adalah buatannya bersama satu orang temannya. Ia mengatakan topeng itu hanya mainan dan Mercy Black hanyalah sebuah boneka yang ia mainkan bersama teman-temannya. Rupanya Marina berusaha mencoba mengubah pola pikir Bryce, karena ia tahu semakin Bryce memiliki keyakinan kalau Mercy Black itu tidak ada, Mercy Black akan pergi dengan sendirinya. Saat tengah malam, Marina terbangun dan tak melihat Bryce di ranjangnya. Marina pun turun dan berusaha menemukan Bryce. Namun tak lama kemudian Bryce muncul sambil memakai topeng Mercy Black. Marina dengan perlahan menghampiri Bryce dan memintanya menceritakan apa yang membuatnya begitu ketakutan. Bryce pun tak menjawab. Ia lalu menyanyikan lagu Mercy Black yang biasa Marina nyanyikan bersama Rebecca dan juga Lily. Hal itu pun membuat Marina kaget mendengarnya. Tak lama kemudian, sosok Mercy Black pun muncul dan menyerang Marina hingga ia pingsan. Sontak Bryce berlari keluar dan secara kebetulan Bilo juga ada di sana. Bilo mengatakan kalau Bryce harus segera pergi dari sana. Ia lalu mengulurkan tangannya dan membawa Bryce pergi dari rumahnya. Ternyata Bilo membawa Bryce ke bunker yang ada di dalam hutan. Ia memintanya masuk dan bersembunyi di sana, sementara ia akan menyelamatkan Marina. Sementara itu, Marina tersadar karena mendengar suara Dr. Ward. Setelah sadar, ia mengatakan kalau seseorang telah menyerangnya. Dr. Ward lalu bertanya apakah mungkin itu adalah Lily, karena setahunya Lily korban pembunuhan mereka 15 tahun silam selamat dari insiden tersebut. Pernyataan Dr. Ward langsung membuat Marina teringat pada Lily, sahabat yang telah ia habisi sebagai tumbal kebangkitan Mercy Black. Ia juga masih ingat ia telah memotong satu jari tangan Lily dan mempersembahkannya pada Mercy Black. Marina pun kini menduga kalau Lily akan menuntut balas, dan semua teror yang terjadi selama ini adalah ulahnya, termasuk penculikan Bryce malam itu. Saat itu juga Marina mengajak Dr. Ward ke lokasi bunker tua. Sebelum masuk, ia meminta Dr. Ward menghubungi 911. Marina kemudian turun dan meninggalkan Dr. Ward seorang diri. Saat Dr. Ward menelpon 911, tiba-tiba Bilo muncul dan menyayat lehernya. Sementara itu, di dalam bunker, Bryce terlihat menatap boneka Mercy Black yang dibuat Marina dan kawan-kawannya. Ia lalu memasangkan topeng Mercy Black kembali dan memberikan satu mainannya sebagai persembahan. Tak lama kemudian Marina datang dan mengajak Bryce pergi. Namun kembali mereka dikagetkan dengan kemunculan Bilo.
Rupanya Marina langsung mengenali kalau Bilo adalah Lily dari satu jari tangannya yang sudah hilang. Kedatangan Lily pun rupanya bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melanjutkan ritual pembangkitan Mercy Black yang gagal mereka selesaikan 15 tahun yang lalu. Ternyata mereka pernah berjanji untuk membangkitkan Mercy Black, dan Mercy Black pun telah memilih Lily sebagai tumbalnya. Karena itulah Lily sangat marah lantaran Marina gagal membunuhnya, yang membuatnya menderita sekian lama karena Mercy Black terus menerornya agar ia segera memenuhi janji yang pernah mereka ucapkan. Dan karena hal itu jugalah ia berusaha membuat teror dan melakukan banyak pembunuhan untuk membuat semua orang percaya kalau Mercy Black itu ada di kehidupan nyata. Marina kemudian menghantam Lily dengan senter, namun Lily rupanya masih bertahan dan berhasil menusuk perut Marina. That was the hardest part. Lily lalu mengatakan kalau apa yang Marina rasakan saat ini sama dengan apa yang ia rasakan dulu. Ia juga mengatakan akan menggunakan Bryce sebagai tumbal pembangkitan Mercy Black. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Marina berusaha bangkit untuk menyelamatkan Bryce. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan boneka Mercy yang merangkak ke arahnya. Tak hanya itu, Mercy Black juga melayang hingga Marina berlari ketakutan. Setelah hampir mendekati pintu keluar, Mercy kembali menghadang jalannya. Mercy Black lalu mendekatinya dan berniat menusuk mata Marina dengan tangan rantingnya. Marina lalu menyerang Mercy Black hingga Mercy Black kini hanya tinggal seonggok boneka ranting yang tak bisa berbuat apa-apa. Marina kemudian mengambil aksesoris yang pernah ia hadiahkan pada Mercy Black dan mengatakan saat ini ia membatalkan semua perjanjian yang pernah mereka sepakati. Di tempat lain, Lily sudah siap menghabisi Bryce untuk dijadikan persembahan bagi Mercy Black. Namun Marina sampai di sana dan berhasil menggagalkannya. Ia juga berhasil menyerang dan mencekik leher Lily. Namun saat Lily sudah hampir kehabisan nafas, Marina melepaskannya. Marina mengatakan kalau ia ingin menyudahi semuanya. Ia telah membatalkan semua perjanjian yang pernah mereka buat dengan Mercy Black. Marina juga mengembalikan pita rambut yang pernah Lily persembahkan untuk Mercy Black dan mengatakan kini semuanya sudah berakhir. Lily hanya terdiam dan memandangi pita rambut tersebut. Sepertinya ia pun setuju dengan apa yang Marina ucapkan. Saat situasi sudah hampir tenang kembali, tiba-tiba Bryce menusuk mata Lily dengan pisau hingga ia tewas seketika. Bryce mengatakan kalau ia juga berjanji pada Mercy Black dan itu harus ia penuhi. Mercy Black pun kemudian muncul lalu mengambil tubuh Bryce. Marina yang melihatnya pun tak bisa berbuat apa-apa melihat tubuh keponakannya diambil oleh Mercy Black. Dan film pun selesai.